لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه في اليوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. Para bapak dan saudara-saudara hadirin ikhwan rahimakumullah, bil khusus para tokoh masyarakat, teramat khusus lagi adalah keluarga besar dari yang mengundang kita semua, yaitu Bapak Hermawan beserta istri dan keluarga, yang juga tadi telah diwakili sebagai penyambung lisan beliau, yaitu Bapak Andri bin Nana Sumpena, sarjana hukum. Yang belum keluar tuh sarjana hukumnya tadi, Pak. Para hadirin, bapak-bapak, saudara-saudara kami, undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pertama-tama kita mari senantiasa panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita, yang sungguh nikmat itu teramat banyak, tidak sanggup kita menghitung nikmat Allah itu. Fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Bila kalian mencoba mau menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Sungguhnya manusia la zalumun kafar. Sungguh mereka itu banyak yang zalim, banyak yang menganiaya diri dan mengingkari akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya nikmat yang teramat besar dalam hidup kita ini adalah Allah telah memberikan kita hidayah berupa bimbingan agar bisa melaksanakan nikmat yang terbesar berupa nikmat iman, kemudian nikmat Islam dan nikmat akhlakul karimah yang membedakan kita dari
apapun dan siapapun yang ada di muka bumi ini, karena keimanan, keislaman dan akhlakul karimah atau yang disebut dengan ihsan itu. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya hingga yaumiddin, yang senantiasa mengikuti sunnah nabinya hingga yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara, ikhwan dan hamba Allah semuanya rahimakumullah. Pada malam hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Amir Majlis atau Amirul Jalsah, bahwasanya kita diundang untuk akikah atau juga disebut dengan walimatul akikah tadi. Jadi ada walimah dalam hidup kita ini dan ada ta'ziyah. Kalau walimah pantas seperti tadi yang dikatakan oleh penyampai pesan dari keluarga, bahwasanya ini adalah gembira, ya kan? Judulnya acara gembira. Walimah itu terkait dengan kegembiraan, namun gembira yang dalam bingkai syariat Allah Subhanahu wa taala dan tata cara kegembiraan yang sudah diatur. Di antaranya adalah tentu ini kaitannya dengan kesejahteraan soal makan dan minum. Berbanding terbalik dengan yang namanya ta'ziyah yang tentunya tidak terkait dengan makan dan minum. Kalau ini termasuk ini dalam bingkai tahniah. Jadi saling menghibur saudara kita, saling memberikan support, semangat dengan kegembiraan yang sebenarnya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menyambut kelahiran anak sebagai amanat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin rahimakumullah. Bagian pertama ingin sedikit terkait dengan masalah akikah. Rasulullah SAW memberikan arahan, karena siapa lagi yang memberikan arahan pada kita kalau bukan beliau. Rasulullah SAW menyangkut masalah ibadah, khususnya juga masalah yang terkait dengan muamalat. Rasulullah bersabda, al-ghulamu murtahinun biaqiqati. Seorang anak bayi yang baru dilahirkan tersandra dia dengan akikahnya. Yang tadi juga sempat disinggung, kami mau membebaskan kata yang memberikan sambutan ponakan kami ini, kata beliau, sesuai dengan amanat Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan dari murtahinun tadi itu. Jadi al-ghulamu murtahinun bi aqiqati. Seorang anak lahir tersandra dirinya dengan akikahnya. Jadi akikah ini adalah sebuah syariat sebagaimana adanya syariat orang menikah dan walimah. Seperti juga halnya syariat fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu demi Rabbmu Allah dan sembelihlah kurban. Ini terkait dengan penyembelihan kurban. Jadi akikah identik dengan orang yang berkurban, tanda bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hal pertama yang Rasulullah amanatkan terkait dengan ini adalah tudbahu anhu fil yaumis sabi. Sembelihkan atasnya binatang yang lazim disembelih dalam kurban, terutama adalah
bisyatin, dengan seekor kambing. Syatun artinya kambing. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing. Bagi anak perempuan cukup 1 ekor kambing. Ini pembebasan yang pertama para hadirin sekalian. Tudbahu anhu fil yaumis sabi. Disembelihkan atas bayi yang lahir ini binatang sembelihan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Ini adalah merupakan syariat Islam. Insya Allah kita ini semuanya berpegang pada syariat. Hanya saja ada khilaf sedikit tentang di hari keberapa dari kelahiran yang semestinya kita menyembelihkan kambing itu. Nabi sudah memberikan petunjuk yang jelas, fil yaumis sabi', pada hari ke-7. Kemudian yang kedua, wa yuhlaqa ra'sahu, dan dicukur rambut kepalanya. Dicukur, istilah ihlaq berbeda dengan muqassir, dengan mencukur pendek. Ya. Ihlaq ini artinya dicukur sampai botak kepalanya. Ya. Biasanya kalau orang-orang kita dengarkan, orang-orang anak-anak muda biasanya bawa-bawa gunting pada saat tahallul orang umrah, ya, orang yang haji habis sa'i itu biasanya ditawarin, suruh sewa gunting itu. Halik katanya. Berarti maksudnya ini mau cukur rambut gitu. Cukur botak. Jadi yang sesuai dengan syariat, amanat Rasul yang kedua adalah cukur rambut kepala bayi itu sampai tidak tersisa rambut. Bahasanya Kang Andre tadi mungkin pelontos ya. Kata orang Betawi mau pelontos. Botak, ya. Suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang bapak sedang mangku anak bayinya dan dia cukur. Dia cukur separuh, dia tinggalkan separuhnya, para bapak sekalian. Maka Rasulullah menegur bapak tadi. Ihlaquhu kullu aw itrakuhu kullu. Kau cukur semua rambut bayimu, anakmu, atau kau tinggalkan saja. Mungkin nih bapak ini eman kali ya, kalau mau nyukur sebagian, mau buang semua, sayang nih rambut anaknya tumbuhnya bagus gitu Pak Haji. Jadi sayang gitu. Atau mungkin mau dimodelin gitu ya rambut anaknya. Mau dicukur model apa itu, ditaruh pakai kayak songkok peci begini, langsung cukur di bawahnya aja. Jadi sebagian. Kata Nabi, cukur semua atau kamu tinggalkan saja semuanya. Ini pertanda apa? Rasulullah SAW tidak menyetujui cara bapak tadi yang mencukur sebagian. Tentu perlu ini sebagai renungan buat kita yang melihat kejadian di berbagai tempat. Mudah-mudahan di sini tidak ya Pak Arifin ya. Jadi mencukur sedikit formalitas, bahkan ditaruh di tempat-tempat khusus. Bahkan ada yang potesin kelapa muda dulu baru ditaruh rambutnya. Ya. Ini sekedar ingin meluruskan kembali bagaimana dalam tanda petik napak tilas sunnah yang sebenarnya. Yang tadi apa istilahnya Mas Andi? Ngasih tahu orang tuanya apa namanya? Ngajarin apa bahasa Sunda tadi Pak? Bahasanya Mas Andi tadi itu pakai bahasa Sunda. Iya. Ngajarin katanya gitu, memberi nasihat tepatnya. Bapak-bapak dan saudara-saudara, juga tentu ada ibu-ibu yang mendengarkan di dalam Pak ya. Kemudian yang ketiga, amanat Rasulullah SAW terkait dengan bayi ini, wa yusamma, dan diberikan nama. Pemberian nama ini tidak boleh ala kadarnya nama, seketemunya tidak, tapi harus betul-betul nama ini direncanakan sebab akan tersemat pada diri anak ini hingga dia dewasa. Apabila anak ini menyandang nama yang buruk, dia akan merasa rendah diri di hadapan orang lain.
Apabila menyandang nama yang bagus, dia akan merasa, kalau orang sekarang bilang pede, dia percaya diri bahwa namanya tidak akan mendapatkan cemoohan orang. Ya, karena memang kadang-kadang ya, terutama dalam pergaulan dengan sesama anak-anak remaja ya, nama ini juga jadi bahan bullying juga ya. Maka ini perlu. Jadi nama yang indah telah diberikan. Mohon maaf Pak Arifin. Namanya adalah siapa ini? Ilyanasa Razita Hermawan. Jadi nama yang indah yang diberikan oleh sepakat kedua orang tuanya, insyaallah ya, Pak Hermawan dan ibunya dan istri beliau. Ini bagian pertama daripada akikah ini. Kemudian tadi juga kami dengar dari yang menyampaikan sambutan keluarga bahwa ini juga merupakan pesan untuk hadirin, untuk keluarga lingkungan sekitar, bahwa manakala ini anak ini tumbuh besar, maka mohon kepada masyarakat yang melihat ya, sebagai keluarga muslim semuanya ikut andil di dalam mendidik anak ini. Tidak hanya anak yang baru lahir, ini adalah anak-anak dari Pak Hermawan yang sudah besar, bahkan alhamdulillah tadi sudah disebutkan sudah ada yang masuk sekolah tahfidzul Quran, alhamdulillah. Ya. Maka di dalam hal ini mari kita sama-sama cermati. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan. Dalam surah Luqman dimulai ayat 12, 13, 14. Allah memberikan nasihat pada kita, ya, agar kita bisa terarah di dalam mendidik dan membina anak-anak sebagai zuriat kita, turunan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Luqman sebuah petunjuk berupa al-hikmah. Al-hikmah, para mufassirin memberikan arti makna adalah sunnah-sunnah daripada para rasul. Dan para rasul Allah itu termasuk Nabi Muhammad SAW mengajarkan al-hikmah ini kepada umatnya. Ini juga tidak semata-mata atas kemauan dirinya, karena para rasul ini, Nabi Muhammad SAW khususnya dalam Al-Quran disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia Muhammad memberikan pernyataan, mengeluarkan satu statement, ucapan, jawaban atas pertanyaan, atas persoalan di dalam masyarakat atau umat, kecuali berdasarkan wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Untuk apa diberikan namanya al-hikmah ini para bapak dan saudara sekalian? Anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah. Maksudnya bersyukur pada Allah ini adalah bersyukur atas nikmat yang teramat besar, terutama yaitu nikmat Islam ini. Dan semua para rasul Allah yang diutus di muka bumi ini membawa misinya adalah agama Islam tentunya. Karena agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk sekalian semesta manusia ini dan bangsa jin adalah agama Islam. Inna dina 'indallahil Islam. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Siapa yang mensyukuri nikmat Islam ini,
maka syukurnya itu semata-mata akan mengenai dirinya. Wa may yakfur fa innama yakfuru li nafsihi. Siapa yang mengingkarinya, ketahuilah bahwasanya wa may yakfur fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang ingkar atas nikmat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Itu akhir ayat dari ayat 12 surat Luqman itu. Maka hal pertama yang diberikan oleh Allah bimbingan melewati wahyu yang diturunkan kepada seorang yang disebutkan al-hikmah yang diterimakannya, yang diberikan padanya itu Luqman, ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah oleh kalian semua ketika Luqman berkata kepada anaknya di saat dia mengajari anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sungguhnya syirik adalah sungguh-sungguh kezaliman yang sangat besar. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa makna zulmun azim? Maka beliau menjawab, zulmun azim ay dzambun azim, yaitu dosa yang besar. Ini perlu dijauhkan dari kehidupan kita, ditanamkan dari masa kanak-kanak, diajarkan secara cermat tentang akidah Islam, mengenal Allah Subhanahu wa taala dan hanya ibadah kepada Allah sebagai perwujudan daripada kalimat tauhid, dan melarang diri kita, keluarga kita dan anak-anak kita dari penyembahan berhala atau kemusyrikan. Karena ini akan menghapus semua pahala, amal dan perbuatan kita yang kita kumpulkan sedikit demi sedikit dalam kehidupan dunia ini. Kemudian ayat yang ketiga dalam surat Luqman ini, ayat yang ketiga berapa? 14 ya. 12, 13, 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan kepada seluruh manusia, kata Allah, tentang orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, terutama ibunya yang telah mengandungnya, wahnan ala wahnin, berat bertambah berat. Jadi wahnan ala wahnin, berat di atas berat, artinya berat yang bertubi-tubi, terus menerus. Kemana-mana seorang ibu mengandung anak, tidak ada ibu yang apa istilahnya, mau ke pasar anak yang dikandungnya ditaruh dulu, titip dulu sama tangga, titip ya anak saya mau pasar, ntar di lebuin lagi, masukin lagi, nggak bisa. Itulah amanat Allah Subhanahu wa taala yang berat. Wa fisaluhu fi amain, dan menyusuinya dalam 2 tahun. Jadi penyusuan dalam 2 tahun ini ditinjau dari segi ilmu kesehatan, ya, ternyata ini lebih tahan anak ini dari virus, dari penyakit yang akan masuk dalam tubuhnya, karena pertahanan secara antibodi yang paling bagus dari susu ibu atau air susu ibu. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, hendaklah kalian bersyukur pada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan hanya kepadaku tempat kembali kalian. Para bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu yang hadirin dan hadirat rahimakumullah, sebenarnya di dalam surah Luqman ini hingga ayat 19, nanti kita baca sendiri di rumah ya, kita cermati, terutama bapak ya Hermawan sekeluarga ya, banyak pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita lihat di dalam surah Luqman ini, dari ayat 12 itu sampai dengan 19,
termasuk di dalam pendidikan ibadah, sholat, pergaulan dalam masyarakat, dan seterusnya semuanya. Ini karena tentu mengingat waktu, ya, banyak kebutuhan, keperluan dari para undangan, para hadirin yang diundang kumpul di sini, maka tentu nasihat ini kami batasi waktunya. Mudah-mudahan sekelumit nasihat ini menjadi pembuka kita di dalam membongkar-bongkar kembali, membaca kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik dari sudut bacaannya, tadi sudah dibacakan 4 ayat tadi ya, akhir dari surat Al-Kahfi dari ayat 107 sampai ayat 110 Pak Haji ya. 7, 8, 9, 10, 4 ayat. Ya. Sebelum tutup, karena tadi sudah dibacakan ayatnya, mari kita ingat-ingat lagi, terutama pada ayat yang terakhir tadi 110 ya. Ananda, ya, tadi ayat itu. Ayat yang 110 yang terakhir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba ayat yang 110-nya. Depannya aja. Saya diingatkan depannya. Baca depannya aja. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Rasul, aku ini adalah basyar seperti kalian semuanya, manusia biasa seperti kalian. Namun aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya Tuhan kamu dan Tuhan saya adalah ilah yang satu, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu ayat terakhir ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Tuhannya di hari akhirat nanti, maksudnya faly'amal 'amalan shalihan, maka hendaklah mereka mengamalkan amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan sekali-kali dia mempersekutukan Allah dengan apapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini erat kaitannya dengan ayat yang ke-13 dari surah Luqman tadi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Pada ayat yang sudah dibaca dengan suara yang indah tadi oleh adik kita, saudara kita, ananda kita tadi, alhamdulillah. Jadi demikianlah para bapak dan saudara serta ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah, sekelumit tausiah pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi akan pertemuan kita dan kita senantiasa mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan tambahan ilmu dan ketakwaan bagi kita sekalian. Hadanallahu iyyakum ajma'in ala faminkum. Dan sebelum akhir diminta kami sekaligus untuk berdoa. Ini kita diminta untuk mendoakan pertama anak beliau, mudah-mudahan jadi anak yang solehah, dan juga sebelumnya anak-anak yang soleh dan solehah ya, kakak-kakaknya. Dan juga diminta kita semuanya mendoakan atas nama Bapak Haji Supriyadi bin Haji Amin Mahari, Bu Haja Nur Hama binti Ki Haji Syuaib, Haji Supandi bin Dul Kadir, Haja Satinem bintu Dullah Sajadi, Muhammad Hasan bin Supandi. Dan tentunya semua bagi keluarga kita semuanya, ini yang sudah dipanggil oleh Allah SWT ya.
yang sudah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana asrif anna adzaba jahannama inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ustaz Haji Syamsuddin MPD